Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Ya, sebelumnya terima kasih kembali ya untuk waktunya dan mempercayai saya sebagai narasumber. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitratul Akida, eh, salah satu mahasiswa di Universitas Swasta di Jakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, sekarang saya udah semester 3 mengambil jurusan farmasi. Oke, terima kasih. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 3 ini kakak masih online. Kayak kalau mulai dari semester 1 sampai semester 3 itu ya masih online. Cuman kayak semester 3 ini tuh kalau prakteknya itu kan ya baru direncanain itu kan offline. Nah, mulai dari tanggal 20 lah. Mulai dari tanggal 20 rencananya prakteknya itu mulai offline. Tapi kalau buat teorinya itu cuman ini tetap daring, tetap online. Oke, untuk pertanyaan saya Kak, masalah perkuliahan yang dihadapi selama pandemi ini bagaimana? Itu apa ya? Kalau itu sih nggak usah ditanya. Soalnya kan kalau kita belajar online, yang pertama itu kan pasti kurang memahami kenapa kakak bilang kurang dipahami pelajar semasa dari. Yang pertama itu bosan. Kenapa? Ya karena apa ya lewat laptop ini kan kayak nggak bisa lihat temen itu kayak ngerasa bosan gitu. Beda sama offline bisa tatap muka, bisa lihat teman-teman gitu kan. Itu sih kalau permasalahan di selama kuliah online itu kayak menghadapi rasa bosan itu kayak gimana. Setiap hari kan kita harus ini ya pagi-pagi harus buka laptop kan. Jadi kayak bosan aja gitu. Malah susah dapat pelajaran, susah memahaminya itu tuh tinggi banget. Beda sama offline. Untuk permasalahan kakak itu masalah kurang konsentrasi lah dan sering merasa bosan kan? Iya, rasa menerima kita itu loh, menerima pelajaran. Kemudian Tapi itu kayak jadi tantangan sih buat kita offline sama sebenarnya offline sama online itu nggak jadi permasalahan bagi kita gitu kalau misalnya kita mau bersungguh-sungguh kayak gimana sebenarnya itu nggak bisa nggak jadi permasalahan bagi kita tergantung dari diri kita sendiri. Yang pertama itu jangan jadikan online ini tuh jadi ngapain sih belajar orang online juga kan bisa lah belajar nanti pas offline kan. Nah kayak gitu tuh jangan jadiin pembelajaran daring itu sebagai rasa bosan kita gitu. Nanti kalau kita kayak mikir aduh ngapain belajar online nggak bisa memahami nggak bisa menerima materi kayak gitu kan mendingan belajarnya pas offline aja. Oh, benar sekali, Kak. Kemudian untuk yang kedua, cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu apa yang Kakak lakukan? Ya, tadi kan yang pertama kan kita itu melawan rasa bosan. Nah, kalau aku sendiri itu kan banyak tuh kayak misalnya organisasi segala macam kan itu bisa jadi jadi pelampiasan kita di rasa bosan itu karena di organisasi kan banyak cutting-cutting yang udah berpengalaman kan lumayan udah online juga kan jadi kayak berbagi ilmu aja di situ kayak cutting kasih tahu kita harus apa kan kita kan sama-sama online jadi kayak bahasnya kayak sering ngerangkul. Yang kedua itu kan kita kan hidup di ini zaman teknologi banget kan di mana-mana gunain teknologi kan jadi kayak lihat aja di motivator video-video motivator segala macam kan kayak Najwa Shihab bisa tuh jadiin acuan sebagai rasa bosan kita kayak misalnya nih kan kebanyakan sekarang kan online kan jadi kebanyakan mahasiswanya itu kan kayak bisa dibilang kan kalau nikah muda segala macam kan capek kuliah online mendingan nikah gitu kan ya Allah itu
apa ya, itu kesalahan terbesar banget kalau menurut aku. Kenapa? Ya karena nggak seperti Najwa Shihab nih, nggak semua orang nggak semua orang itu bisa duduk di bangku kuliah. Jadi duduk di bangku kuliah itu suatu anugerah bagi kita. Jadi kayak di situ tinggal kitanya aja yang berperan, bagaimana kita mengelola itu, bagaimana kita menjalankannya. Lihat deh di sekitar kita banyak orang-orang yang nggak mampu, yang pengen kuliah kayak kita, tapi yang kuliah kayak kita itu kayak nggak ngerasa, nggak bersyukur gitu. Ya nggak bersyukur banget. Jadi kita termasuk istimewa gitu karena bisa duduk di bangku perkuliahan ini. Benar sekali, Kak. Itu tapi semuanya balik lagi nih ke diri kita sendiri. Tergantung dari diri kita sendiri sih. Yang sulit dilawan itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Tergantung dari niat juga sih. Kalau misalnya niat kita kuliah bersungguh-sungguh, ya wajar, bosan itu wajar, tapi kembali lagi ke niatnya gitu. Kalau niatnya udah benar, pasti kedepannya juga akan benar gitu. Terima kasih kepada narasumber yang mau diwawancara. Bisa perkenalkan diri? Baik, perkenalkan saya Febrina Damayanti dari Fakultas Keperawatan semester 4. Kan di sini mahasiswa sekarang itu menjalani kuliah selama pandemi. Nah, masalah-masalah atau kendala yang dialami oleh Kak Febrina apa aja selama kuliah pandemi ini? Pertama itu masalah jaringan. Jadi, masalah jaringan ini membuat kita itu susah untuk mengakses video dan mengerjakan tugas-tugas. Sehingga banyak juga yang terkendala karena masalah jaringan ini. Yang kedua itu, skill kita itu belum bisa dilatih karena kita belum bisa turun ke lab. Jadi kita itu hanya belajar dengan melihat video saja. Kemudian pembelajarannya juga kurang kondusif hanya melalui Zoom, sehingga masih kurang dimengerti oleh saya. Oh. Lalu misalnya nih, kan banyak masalah-masalah tadi. Cara Kak Febrina mengatasi masalah tersebut bagaimana? Kalau masalah jaringan, saya mengatasinya dengan membeli WiFi, karena WiFi itu bisa membantu untuk mengerjakan tugas dan mengakses video yang lainnya. Sehingga saya walaupun mengeluarkan beberapa uang, namun hal itu dapat membantu saya dalam mengakses pembelajaran. Kemudian itu kalau masalah pembelajaran yang susah dimengerti, saya berdiskusi dengan teman saya lain untuk dapat memahami apa yang dipelajari seperti itu. Oh. Ya, terima kasih atas kesempatan wawancaranya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kak Risma yang pada malam hari ini telah memberikan waktunya kepada saya dan bersedia untuk menjadi narasumber saya. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Risma, usia 21 tahun, asal daerah Sidrap, dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Matematika Sains. Semester saat ini, semester 7. Untuk pertanyaan saya nih Kak, bagaimana masalah yang dihadapi Kakak selama kuliah pandemi ini? Nah, adapun masalah yang dihadapi selama pandemi itu, misalnya terkendala di jaringan. Biasanya itu koneksi jaringannya yang buruk menjadi salah satu faktor penghambat dalam perkuliahan. Biasa tuh apalagi itu di daerah-daerah pedesaan, biasa kayak susah sekali jaringannya, belum lagi kalau hujan itu biasa yang kalau menjelaskan dosen suaranya biasa hilang atau kayak lalot-lalot begitu ya. Terus faktor penghambat yang kedua itu kayak semangat belajarnya menurun.
Karena biasa sebelum COVID itu biasanya kayak bersemangat orang ke kampus, ketemu langsung sama dosen. Nah, pas COVID ini kayak menurun semangat belajarnya. Nah, itu juga biasa kuliah yang dijelaskan dosen tuh kayak susah ditangkap dibanding dengan offline. Terus di situ mata kuliahnya juga sering bertabrakan jadwalnya. Di situ kayak ada mata kuliah bertabrakan 2 mata kuliah 1 kali. Jadi kayak ini mahasiswanya kayak pusing yang mana ini Zoom yang didengar. Belum lagi tuh kalau meet-nya atau panel yang bersamaan. Pasti kayak susah bagi fokus tak begitu ya. Nah, kalau untuk yang biasa itu tugas-tugasnya. Kayak belum lagi selesai tugas yang satu, ada lagi tugas yang lain. Jadi kayak biasa itu dalam 1 minggu itu tugas terus dikerja. Nah, itu biasa stres mungkin mahasiswa. Oke. Jadi faktor stres tersendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua saya Kak nih, cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana solusi yang Kakak gunakan? Kalau solusinya itu kalau solusi jaringan itu kayak memang susah mungkin cari solusinya itu jaringan karena emang kayak hilang-hilang gitu jaringannya. Nah, kayak untuk masalah jaringan yang susah itu, kalau memang sering kayak merasa marah begitu kalau hilang gitu jaringan jadi kalau misalnya sebelum perkuliahan ada baiknya kayak cari memang tempat yang menurutnya bagus jaringan di situ. Nah, untuk masalah yang kayak permasalahan jadwal yang sering bertabrakan itu yang dilakukan sebelum adanya jadwal yang ngaret atau tiba-tiba sebisa mungkin untuk komunikasikan dengan dosennya yang terkait mengenai solusinya agar nanti ke depannya tidak terjadi yang seperti itu lagi. Bertabrakan. Nah, untuk semangat belajar yang menurun itu menurutku dari kesadaran diri sendiri ya. Kalau misalnya kayak mencoba mengambil waktu untuk kayak untuk masuk untuk kayak ada kuliah dan tidak ada atau kayak gimana jelaskannya. Kalau misalnya kayak mengambil waktu untuk my time atau libur karena kan positifnya dari kuliah daring itu juga kan kita bisa lebih mengatur waktu. Kayak datang terkadang seusai ada kuliah, saya bisa keluar sejenak untuk berlibur atau kayak menghibur diri dari banyaknya tugas yang menumpuk. Ya sebisa mungkin mengumpulkan semangat untuk kuliah online ini kayak pokoknya kayak sadar-sadar diri sendiri lah, kayak tidak gratis gitu kate, jadi harus kesemangati diri kita sendiri. Terus yang solusi terakhir itu yang dilakukan itu ketika tugas numpuk itu kayak ada baiknya kayak dikerja pas sebelum mepet itu waktu pengumpulannya. Biar nanti kayak tidak menumpuk itu tugas kayak misalnya kayak ada tugasku hari ini kayak bisa mungkin selesaikan pas hari selesainya itu mata kuliah. Kalau misalnya kayak itu mata kuliah ada tugasnya hari ini, sebisa mungkin selesaikan hari ini supaya kayak tidak bertumpukan nanti. Nah, gitu. Terima kasih kepada narasumber yang mau diwawancara. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadisa Fitri. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sekarang semester berapa ya, Teh? Sekarang baru semester 3. Oh ya. Selama kuliah pandemi ini ada masalah yang dihadapi nggak yang susah gitu selama kuliah pandemi ini? Kalau secara teknis kayaknya nggak ada, cuma kayaknya masalah dari kuota terus jaringan kayak gitu-gitu sih yang kan biasanya pakai Zoom gitu ya, jadi itu sih kendalanya.
Oh, terus cara Teh Fuad mengatasi masalah-masalahnya gitu, kayak kuota atau jaringan atau gitu kayak gimana? Kebetulan saya di rumah pakai WiFi ya, jadi kayak nggak terlalu khawatir. Cuma kadang khawatirnya tuh kalau mati listrik gitu kan, kuota kadang kalau pakai WiFi di rumah nggak nggak beli kuota gitu. Soalnya kan ada di rumah WiFi, kenapa harus beli kuota gitu kan? Ya. Tapi kebetulan juga pihak kampus memberikan fasilitas berupa bantuan kuota yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, tapi cukup gitu buat melakukan pembelajaran secara daring ini. Kalau untuk tugas-tugas dari kuliahnya menurut Teh Fuad kayak gimana, susah atau gimana? Gimana ya? Kalau tugas yang pasti ada gampangnya gitu. Kayak kadang ada gangguan kayak males gitu. Terus juga nggak paham gitu kan. Kita kadang dikasih tugas nih, tapi materinya kadang dosen belum menyampaikan materi yang ditugaskan itu. Jadi kita bingung ngerjainnya gimana. Jadi mau nggak mau kita harus sebagai mahasiswa kita harus mencari tahu dulu bagaimana mengenai materi tersebut gitu. Tetap dijalani. Ya. Terima kasih kepada Teh Fuad yang mau jadi narasumber. Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama. Dadah.